Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Hari ini dengan judul Harta Karun. Pada saat-saat kemarin-kemarin itu banyak sekali orang membicarakan tentang harta karun. Di antaranya harta Bung Karno, Pring Petuk dan sebangsanya. Tekek yang bobotnya diantaranya 3 ons ke atas. Lalu penggandaan uang atau uang palsu. Dengan saya sampaikan 4 poin itu, banyak masyarakat menjadi korban harta karun. Sekarang yang pertama, harta Bung Karno. Harta Bung Karno disimpan di Swiss. Kalau memang harta Bung Karno itu benar-benar ada, kalau itu hak milik Bung Karno, yang bisa memiliki adalah keluarganya, putra-putra Bung Karno. Kalau itu harta Presiden Soekarno, yang memiliki ya pemerintah Republik Indonesia yang sah. Tapi malah yang ngurus itu tidak ada hubungannya dengan pemerintahan, tidak ada hubungannya dengan ahli waris. Itu yang saya gumun. Saya tidak akan mengatakan tidak ada, tidak. Mungkin bisa ada dan juga tidak ada. Tapi itu ramai dibicarakan sehingga ada orang mendatangi ke desa-desa membawa berkas-berkas yang di situ menyatakan harta Bung Karno. Itu beberapa ratus triliun nanti bisa untuk menyukupi warga masyarakat di seluruh Indonesia. Yang saya tidak habis pikir, mengapa masyarakat itu tidak jeli untuk mengamati. Kok malah orang tersebut itu mendatangi orang yang juga tidak ada kaitannya. Akhirnya orang tersebut didata lalu urun uang untuk segera mencairkan harta karun tersebut. Akhirnya terlunta-lunta. Dijanjikan pada hari ini, bulan ini, ternyata setelah berlalu tidak ada kabar kaburnya. Jadi semuanya itu tidak ada kepositifan. Kalau memang itu ada, mestinya pemerintah yang ngurus. Lah kalau pemerintah yang ngurus itu harta Presiden Soekarno wajib terlimpah kepada pemerintahan yang sah. Kalau itu hak milik Bung Karno pribadi, itu yang akan mendapatkan ya ahli warisnya. Banyak yang tertipu dengan harta karun itu. Iming-iming harta karun itu sudah merajalela. Betul-betul tertipu warga masyarakat. Banyak sekali yang menjadi korban. Saya juga punya teman, beliau seorang panitera di pengadilan, ya tertipu. Karena orang yang mensosialisasikan tentang harta karun itu memang cukup pandai sehingga bisa memikat siapa saja. Oleh sebab itu harta Bung Karno itu memikat orang-orang yang pinter-pinter. Itu kena semua, hampir seluruhnya kena semua. Itu pertama harta Bung Karno. Yang kedua Pring Petuk dan semuanya dan sebangsanya.
nanti orang mencari pring petuk. Ya lucu-lucuan. Ada pringnya, aja pring petuknya, nanti uangnya yang tidak ada. Ada uangnya, sudah membawa uang, nanti pring petuknya yang dicacat. Kurang ini, lalu ditayuh, dan segalanya akhirnya tidak jadi membeli. Itu juga memakan korban banyak orang. Orang mencari pring petuk kemana-mana sehingga meluangkan waktu, pekerjaan yang harus ditangani tidak ditangani, akhirnya malah keluar dari pekerjaan yang semestinya hanya ngoyak pring petuk itu. Itu memakan korban yang tidak sedikit. Ada lagi tekek. Tekek yang bobotnya sampai 3 ons ke atas. Dipoto dengan foto HP, ini tekek ini harganya sekian. Ini saya kurang uang sekian puluh ribu atau sekian juta. Akhirnya orang itu store uang ke orang tersebut. Lah, hal itu juga memakan korban yang tidak sedikit. Tekek yang bobotnya melebihi daripada 3 on. Nah itu diiming-imingi dengan foto, saya sudah transaksi kekurangan 10 juta atau 15 juta atau lebih, akhirnya orang transfer kepada orang yang punya misi itu, akhirnya orang juga menjadi korban. Banyak sekali juga korban tentang tekek yang beberapa on itu tadi. Yang selanjutnya, penggandaan uang. Lah ini, penggandaan uang, kalau misalnya setor 10 juta, nanti akan bisa menerima ratusan juta atau 1 M. Kok mudah sekali orang percaya. Ibaratnya kalau uang itu persis sama, kalau bermiliar-miliar itu apa aset uang itu tidak berlebihan, karena mencetak uang itu sudah terukur. Yang tidak habis pikir, penggandaan uang, mengapa kok harus uangnya orang lain? Kok orang lain yang ditarik sekian puluh juta, nanti akan digandakan, nanti akan menjadi banyak uang. Kok orang itu juga tidak bisa berpikir. Jadi istilahnya, walaupun uang itu persis sama, tapi apa yang terjadi di negeri ini, aset uang itu akan melebihi batas, akan menjadi inflasi. Nanti harga uang itu sudah tidak ada sama sekali. Nilai uang sudah tidak ada sama sekali. Pasti ada kode-kodenya. Orang yang datang tentang penggandaan uang itu pasti sudah otaknya pinter, cara memainkan lidah juga pinter, akhirnya banyak orang yang kena dengan penggandaan uang. Lah akhirnya juga pada masuk di penjara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu menjadi tata cara kita berpikir yang lebih praktis, lebih realistis, dan lebih bisa menganalisa tentang hal-hal yang seperti itu. Saya khawatir dengan siklus atau putaran yang akan datang juga akan ada penipuan-penipuan yang seperti itu. Hanya bentuknya saja atau modelnya saja yang lain. Karena dalam kehidupan itu siklusnya pasti berulang-ulang. Kalau
saya harta karun yang besar itu sebenarnya di negeri ini banyak sekali. Ada harta karun yang bisa kita contoh seperti dua tokoh yang tidak bisa terpisahkan, di antaranya Gus Dur dan Romo Mangunwijoyo. Gus Dur itu Islam Nahdlatul Ulama, Romo Mangunwijoyo adalah seorang pastor, seorang yang beragama Katolik. Tapi mereka berdua itu, beliau berdua itu sangat kental, sangat akrab, dia bersahabat. Saya sangat merindukan sosok yang seperti itu. Gus Dur akan sholat, lupa tidak membawa sajadah, tapi Romo Mangunwijoyo sudah menyiapkan sajadah. Mereka berdua, beliau berdua itu sangat bersahabat dengan baik. Saya sangat merindukan, mudah-mudahan sosok orang tersebut itu akan timbul lagi di negeri kita yang damai ini. Kiranya hanya itu, harta Bung Karno juga menjadi banyak korban, pring petuk juga mengakibatkan banyak korban, tekek, demikian juga penggandaan uang ya juga demikian. Wong akan menggandakan uang kok harus uangnya orang lain, itulah yang kita orang-orang kok tidak bisa berpikir. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.